Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Saya di sini ingin menjawab materi sebagai berikut. Oke, kita lanjut. Nomor 1, analisis kasus hukum jual beli motor. Siapa subjek hukum dalam kasus tersebut? Yaitu subjek hukum adalah Andi dan Budi. Dalam kasus ini Andi sebagai pembeli dan Budi sebagai penjual. Itu subjek hukum karena keduanya memiliki hak. Hak Andi untuk menerima motor dan hak Budi untuk menerima pembayaran. Dan kewajiban objek hukumnya sepeda motor, STNK dan BPKB adalah benda yang menjadi objek jual beli dan hak milik yang dipertukarkan. Peristiwa hukum apa yang terjadi? Peristiwa jual beli, khususnya perjanjian jual beli di mana terjadi penyerahan barang dan pembayaran harga yang menimbulkan akibat hukum. Apa akibat hukum yang timbul? Beralihnya hak milik sepeda motor dari Budi kepada Andi. Dilaksanakannya perjanjian jual beli, pembayaran lunas dan penyerahan barang serta dokumen. Hak kepemilikan atas sepeda motor tersebut berpindah secara sah dari Budi kepada Andi. Andi kini menjadi pemilik baru yang sah atas motor tersebut. Oke, kita lanjut nomor 2. Mengapa kaidah hukum masih diperlukan? Kaidah hukum diperlukan karena memiliki sifat memaksa dan sanksi yang tegas, yang tidak dimiliki oleh kaidah atau norma lainnya. Kaidah agama, kesusilaan dan kesopanan pada dasarnya mengatur tingkah laku manusia. Namun sanksinya bersifat internal dari diri sendiri atau Tuhan, atau sanksi sosial yang tidak mengikat secara hukum. Kaidah hukum berfungsi untuk menjamin ketertiban dan kepastian dalam masyarakat secara eksternal dan memaksa. Oke, kita lanjut nomor 3. Dilema hakim antara keadilan korban dan kepastian hukum pelaku. Hakim seharusnya memprioritaskan tercapainya keadilan substantif bagi korban tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum yang adil bagi pelaku. Hakim harus menyikapi dilema ini dengan bijaksana, menimbang semua fakta, bukti, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim harus memastikan proses peradilan berjalan sesuai hukum acara, kepastian hukum bagi pelaku. Namun, putusan akhir harus mencerminkan rasa keadilan yang mendalami bagi korban dan masyarakat. Dan nomor 4, adagium, hakim tidak boleh menolak perkara. Adagium tersebut realistis dan esensial dalam praktik peradilan modern. Adagium, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur, sangat realistis dan merupakan prinsip dasar penegakan hukum di Indonesia. Pasal 16 UU Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman. Prinsip ini memastikan bahwa setiap pencari keadilan mendapatkan haknya untuk diadili. Jika ada kekosongan hukum, hakim wajib melakukan penemuan hukum melalui interpretasi, analogi atau konstruksi hukum untuk mengisi kekosongan tersebut sehingga keadilan tetap dapat ditegakkan. Dan kita lanjut nomor 5. Hubungan ideal antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaat hukum. Hubungan ideal antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaat hukum adalah hubungan
yang seimbang dan saling melengkapi. Menurut teori hukum, ketiga unsur ini seringkali bertentangan. Namun dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, ketiganya harus diupayakan secara seimbang. Keadilan, tujuan utama yang harus dicapai. Kepastian hukum, aturan main yang jelas dan mengikat untuk mencapai keadilan. Kemanfaatan hukum. Kemanfaatan hukum, putusan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Idealnya, penegakan hukum harus mengutamakan keadilan diwujudkan melalui kepastian hukum dan menghasilkan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Oke, tinggal nomor 7. Nomor 6 sengaja aku lewati karena soalnya sama seperti nomor 4. Jadi ya kayak keterangan sama seperti nomor 4 tadi. Dan kita lanjut nomor 7. Penerapan sistem peradilan juri di Indonesia. Indonesia tidak menerapkan sistem peradilan juri secara murni, dan penerapannya akan memiliki keuntungan dan kekurangan signifikan. Indonesia menganut sistem peradilan dengan hakim karir. Menerapkan sistem juri akan membutuhkan perubahan mendasar pada sistem hukum. Keuntungan sistem juri mewujudkan keadilan masyarakat secara langsung karena juri berasal dari masyarakat awam, mengurangi potensi bias atau korupsi hakim tunggal, meningkatkan transparansi proses peradilan. Kekurangan sistem juri awam mungkin kurang memahami aspek teknis hukum yang rumit. Proses seleksi juri bisa rumit dan memakan waktu. Potensi putusan yang emosional atau dipengaruhi opini publik, bukan fakta hukum. Memerlukan biaya operasional yang sangat besar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.